kebangkitan bangsa. Tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan semangat SBMPTN bersatu. Salah satu instrumen untuk menjadi mahasiswa yang masuk di perguruan tinggi negeri. Bukan hanya terulang dari di sini ada yang pilihannya UNPAD. Jadi SBMPTN ini kan sifatnya nasional. Kita berharap mereka yang mengikuti adalah orang-orang yang memiliki potensi yang luar biasa, dan kita juga berharap mereka ikut dengan cara yang jujur supaya mereka bisa lulus dan tidak mengalami kendala-kendala dalam perjalanan pendidikannya. Sebab kalau mereka melakukan dengan cara curang, pasti peserta juga akan ketahuan dan tertangkap. Kita berharap demikian. Apa harapan kepada calon mahasiswa? Kan beberapa belakangan ada kejadian melibatkan mahasiswa kayak tawuran dan sebagainya. Iya. Jadi kita sudah buat instrumen baru, pernyataan yang juga ditandatangani oleh orang tuanya. Di poin 2 itu sudah kita jelaskan, manakala melakukan tawuran atau merusak fasilitas negara, bersedia langsung dikeluarkan. Jadi tidak ada proses hukum Kalau terbukti. kalau terbukti. Jadi misalnya begini, waktu tawuran itu dia ditangkap, didapat oleh security, oleh kita semua, kelihatan melempar, melakukan tawuran, itu di poin kedua sudah jelas bahwa dia siap untuk dikeluarkan. Proses hukumnya itu proses yang berbeda, tapi untuk dikeluarkan itu saya kira begini, nanti penerimaan mahasiswa baru ini secara resmi sebelum dimulai perkuliahan kita akan kumpul. Nanti kita akan undang juga dari pihak kepolisian, salah satu atau 2 orang diundang ke depan membacakan pernyataan itu, ditandatangani, biar didengar semua dan disaksikan oleh pihak kepolisian. Jadi mulai angkatan 2018 ini, sebenarnya 2017 ke bawah juga sudah ada, cuma memang masih diproses. Tapi kalau ini tidak diproses, kalau ketangkap dia melempar dan seterusnya. Lebih tegas lagi. Iya. Nah, ini soal mahasiswa ini. Ada semata yang kemarin ditangkap. Bagaimana sekarang sikap kampus? Sudah diberhentikan. Jadi sudah terbit surat keputusan rektor tanggal 7, itu sudah langsung kami berhentikan dan wakilnya kita langsung nekat. Nah, soal wakilnya nanti siapa kita serahkan ke majelis mahasiswa. Tapi supaya tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di Badan Eksekutif Mahasiswa, maka wakilnya langsung kita tetapkan sebagai presiden. Kalau status kemahasiswaannya Siapa? yang bersangkutan ini, status kemahasiswaannya? Saya kira dengan proses tersangka ini sulit bagi mereka untuk menuntaskan pendidikannya. Sebab kenapa? Mereka ini kalau saya tidak salah dulu ini angkatan 2012, kalau saya tidak salah. Sehingga kalau dia menjalani proses hukum ini, di samping memang kita akan cabut hak-hak maksudnya kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, juga proses hukum akan jalan terus. Sulit memang kita beri semacam ampunan karena ini mencoreng nama universitas. Di samping itu dia adalah pimpinan mahasiswa. Walaupun secara pribadi keseharian anaknya adalah termasuk orang yang santun, tapi karena perbuatannya itu melawan hukum, maka biarlah hukumnya memberi atau Pak Hakim memberi pertimbangan. Mungkin hukumannya berat, tapi karena anaknya santun lalu dia dikurangi, itu urusannya Bapak Hakim yang mulia. Tapi pihak kampus cabut status mahasiswa. Saya kira begitu, agak sulit ini sebab sudah jadi tersangka dan perbuatannya itu adalah perbuatan yang saya yakin dia sendiri akan sulit membawa dirinya secara sosiologis di kampus. Beberapa dekan ini telah melakukan langkah-langkah nyata, jadi mereka ini yang bisa kita selesaikan. Misalnya SKS-nya yang tinggal 3 atau 4 itu dilakukan bimbingan khusus. Tapi kalau SKS-nya di bawah 70, saya kira biar juga diperpanjang 2-3 semester tidak mungkin. Jadi kita siapkan surat pindah atau keterangan pernah belajar di sini. Kita tidak mau korbankan juga mereka. Kita bantu, siapa tahu misalnya bisa di Unismu dan universitas terbuka kita sudah kerjasama. Mereka ini yang terancam dan dia mau pindah ke universitas terbuka dengan terbuka juga menerima, kira-kira begitu. Perkembangan berapa yang terancam DO?
yang terancam di Osama yang kemarin itu lebih 1.000 yang realnya. Tapi mudah-mudahan kita berharap itu kita tekan sedemikian rupa. Nah, mereka ini sebenarnya memang ada yang hanya 2 semester, 3 semester sudah hilang. Mungkin ada yang sudah kawin, sudah ada anak, urus suami. Jadi bukan murni karena akademik, tapi banyak juga faktor non akademik. Jadi karena statusnya sudah tersangka, memang kita langsung nonaktifkan dan kita tinggal lihat momen, akan kita undang orang tua mereka, kita akan serahkan ke orang tuanya. Demikian juga yang mahasiswa fakultas kehutanan yang berjumlah 22 orang yang juga statusnya sudah tersangka, juga kita akan kembalikan ke orang tuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi adik-adiknya untuk tidak melakukan pengusahaan. Kalau demo kita tidak pernah larang. Demo itu bagian dari cara mengekspresikan isi hati dan seterusnya. Tapi kalau dia tawuran merusak, saya kira dia juga melapor ke menteri juga. Menteri malah meminta agar segera dikeluarkan. Kami tidak mengeluarkan, mengembalikan kepada orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas curahan nikmat berkahnya pada kesempatan pagi hari ini. Kita diberikan keafiatan dan juga kesempatan sehingga di pagi yang cukup ini kita dapat berkumpul di Rektorat Universitas Tadulako dalam rangka mengikuti acara serah terima naskah ujian jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi atau SBMPTN Universitas Tadulako tahun 2018. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara serah terima pada kesempatan pagi ini, kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia SBMPTN Universitas Tadulako tahun 2018 oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dengan hormat Bapak Profesor Dr. Sutarmagiono SH, MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Tadulako, yang saya hormati Bapak Timunet Pusat yang juga duduk bersama-sama kita, yang saya hormati Bapak Ketua Senat, Bapak Ketua Dewan Pertimbangan, Bapak Wakil Rektor, Bapak-bapak dekan, serta para undangan sekalian yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan, keafiatan, hingga kita semua bisa berada di tempat ini dalam rangka pelaksanaan tugas rutin kita, yaitu pelaksanaan seleksi bersama masuk perguruan tinggi tahun 2018. Salawat dan taslim kita dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, kaum kerabat, bahkan kepada semua bentuknya setia hingga yaumil akhir, amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan kepada khususnya kepada Pak Rektor, berikut ini kami laporkan bahwa peserta SBMPTN pada tahun 2018 ini berjumlah 9.994 orang. Dari jumlah itu 2.145 orang adalah peserta SAITE, kemudian 3.169 soshum dan 4.148 orang campuran, sehingga totalnya jika ditambah peserta UTBK ujian tulis berbasis komputer sebanyak 225 orang, totalnya berjumlah 9.994 orang. Insya Allah mereka ini akan dilayani
dilayani di 501 ruangan, sehingga total pengawas untuk itu berjumlah 1.002 orang. Selanjutnya saya ingin juga sampaikan kepada Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian bahwa di antara peserta 9.994 orang itu terdapat 3 orang peserta yang berkebutuhan khusus. Ketiga orang yang berkebutuhan khusus itu, satu berada di Pasca Sarjana, lokasi Pasca Sarjana, yaitu tunarungu, sementara 2 orang tunanetra. Yang satu ada di Fakultas Ekonomi, sementara yang satunya berada di SMK 2 Palu, yaitu yang berada di Jalan Setiabudi. Panitia telah berusaha agar supaya peserta yang berkebutuhan khusus yang ada di luar kampus, yaitu yang ada di SMKN 2, agar mau dipindahkan ke kampus utama dengan harapan pelayanan bisa lebih baik kita berikan. Namun kepada yang bersangkutan ternyata menolak, Pak Rektor. Ternyata menolak. Informasi dari tim saya di lapangan mengungkapkan bahwa yang bersangkutan ternyata menderita penyakit rambut jauh. Artinya dia masih bisa membaca naskah. Seperti itu kondisinya. Bapak Ibu yang saya hormati, hal lain yang saya ingin sampaikan bahwa dalam pelaksanaan SBMPTN ini intinya bagaimana kita melaksanakan kegiatan ini berjalan aman, lancar dan tentram. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kemudian kepada Pak Rektor saya mohon memberikan pengarahan sekaligus membuka pelaksanaan kegiatan SBMPTN ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Perguruan Tinggi Negeri, di mana rektornya tergabung dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia atau MRPTNI selaku penyelenggara, dan mulai tahun 2017 penanggung jawab SBMPTN ini adalah Direktur Jenderal Pembelajaran bagi Mahasiswa atau Dirjen Belmawang. Bapak Ibu sekalian, di momen yang saya hormati, pelaksanaan SBMPTN ini di Indonesia masih dapat yang teraman dari segala intrik yang dibandingkan dengan ujian nasional. Jadi SBMPTN ini mendapat pengakuan yang luar biasa, dan itulah sebabnya kadang-kadang juga kita rasakan, terutama Bapak-Bapak Rektor yang ada di perguruan tinggi besar di Jawa sering mendapat keluhan karena orang-orang terdekat, sahabat-sahabat terdekat, baik di DPR, di kementerian lain, itu sulit untuk menembus bagi anak-anak mereka, cucu mereka, anak dari kolega mereka. Itu artinya bahwa proses di SBMPTN ini mendapat jaminan bahwa apa yang menjadi role dari SBMPTN yaitu bersifat predictable, berbeda dengan SNMPTN yang bersifat evaluatif. Oleh karena itu, kami tentu mewakili panitia pusat, dan kebetulan juga saya 2 tahun berturut-turut Pak masuk sebagai salah satu anggota panitia pusat. Memang tidak semua rektor kelihatannya digilir, jadi ini saya sampaikan menitipkan bahwa mohon penanggung jawab lokasi, karena tentu ketua Harmon tidak bisa hadir di semua lokasi, demikian juga tim Monet menitipkan kepada
penanggung jawab lokasi untuk meneruskan pesan ini kepada penanggung jawab ruang agar bekerja dengan baik dan mengingatkan para pengawas untuk tidak mondar mandir menunjukkan identitas sebagai pengawas. Nah, seringkali karena dia dari prodi A ingin mengetahui di dalam ruangan ini berapa yang memilih prodinya, mulai dia sisir dari depan sampai belakang. Apa pilihan pertama? Ini sangat mengganggu Bapak Ibu sekalian. Karena itu dilarang untuk menanyakan hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya yang tidak diatur dalam POB atau SOP SBMPTN tahun 2018. Kemudian dimohon juga agar lebih teliti untuk mengecek foto asli di kartu peserta SBMPTN dengan wajah yang bersangkutan agar kita tidak kecolongan. Misalnya ada praktek-praktek joki, kita berharap di Tadulako belum pernah kita temukan, tapi di perguruan tinggi lain seringkali praktek joki itu ada, terutama di prodi tertentu. Misalnya program studi pendidikan hotel itu diburu oleh para joki-joki profesional di seluruh Indonesia. Dan untuk Trans Sulawesi itu sudah ada juga mafianya untuk pendidikan dokter. Jadi mereka ini bergerak Unhas, Tadulako, Unsrat, UHO. Nah, mereka ini satu tim yang menggunakan pendekatan cyber agar mereka lebih mudah melakukan kontak-kontak antara satu dengan lain. Jadi mohon agar Bapak Ibu sekalian meneruskan kepada penanggung jawab ruang lebih hati-hati, tapi tidak membuat gaduh. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, dan khusus yang mendapatkan ruang di mana ada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus atau difabel, saya mohon diperlakukan dengan baik. Sebab yang demikian itu selalu sensitif dan selalu menjadi isu nasional yang dibahas setiap pertemuan majelis rektor perguruan tinggi negeri. Kenapa mereka ini, bangsa ini ingin menunjukkan bahwa mereka juga harus diberi ruang yang sama dengan saudara-saudara. Bahwa nanti pada akhirnya mereka tidak lulus itu hal yang lain. Saya hanya ingin menggambarkan sedikit bahwa 2 tahun lalu ada yang berkebutuhan khusus tuna daksa yang tidak ada kakinya, tuna yang fisiknya tidak memungkinkan, kedua kakinya yang tidak ada. Kita siapkan di sana, kebetulan dapat juga ruangannya di lantai 3. Coba bayangkan saja, tidak ada kakinya dua-dua, dapat ruangan di lantai 3, tidak ada liftnya. Kita siapkan 2 orang untuk mau bangun ke atas, tapi alhamdulillah Allah Maha Besar jauh lebih lincah naik di tangga dibanding yang dipersiapkan. Jadi memang sudah Tuhan sudah. Kemudian yang tunanetra ini juga kuliahnya Bapak Ibu sekalian, terutama yang program 7 itu pendekatannya inklusif. Jadi tidak usah Bapak repot-repot, mereka sudah mempersiapkan diri, dan yang tunanetra menambahkan pendidikan. Dan yang lokal juga sudah siap 3 orang, sudah menghadap ini mendaftar lokal, semuanya tunanetra. Jadi semua ini kita harus terima Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan mereka juga bisa menjadi manusia seutuhnya, walaupun Allah memberikan hal-hal keterbatasan. Saya kira demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penyerahan naskah ujian untuk SBMPTN 2018-2019 dengan tes bisa akan dibuka. Hormati, selanjutnya kita saksikan bersama setelah terima naskah ujian SBMPTN Universitas Tadulako tahun 2018 diserahkan oleh Rektor Universitas Tadulako kepada. Hormati, selanjutnya kita saksikan bersama setelah terima naskah ujian SBMPTN Universitas Tadulako tahun 2018 diserahkan oleh Rektor Universitas Tadulako.
bertanggung